Halo sobat semua, di dalam video ini akan banyak informasi yang akan sobat ketahui bagaimana proses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset portable 4 tak Daito 2,4 kVA ini. Simak videonya dan jangan di skip, karena informasi perbaikan generator portable ini harus sobat ketahui agar sobat tidak canggung lagi saat akan melakukan servis mesin generator portable milik sobat secara mandiri. Oke, halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Auto Pedal HJBMS. Oke, di project pembahasan kali ini saya akan coba menghidupkan mesin genset 4 tak merek Daito. Nah, informasi dari pemilik mesin genset ini sudah lama tidak digunakan dan dibiarkan di samping rumah begitu saja. Nah, mungkin karena penyebabnya engkolnya ini sudah tidak bisa digunakan, maka didiamkan atau tidak dipakai sama sekali. Nah, maka di project pembahasan kali ini akan saya mencoba menghidupkan mesin genset merek Daito ini. Oke, sobat, simak videonya agar prosedur atau teknik saya menghidupkan mesin genset 4 tak ini bisa sobat lihat. Oke sobat semua, prosedur yang akan saya lakukan yang pertama adalah memperbaiki engkol ini, apa yang terjadi dan masalahnya apa, dan kemudian saya akan coba buka tangki, kemudian saya cek oli, kemudian saya cek api busi, kemudian cek isi dari bahan bakar, dan di sini saya goncang sedikit ada bahan bakar di dalam tangki ini. Oke, langsung saja akan saya cek bagian engkol. Oke sobat semua, saya akan coba membuka baut terlebih dahulu. Nah, baut pada engkol ini ada 3 buah. Yang pertama di atas 2, yang kemudian di bawah 1. Nah, kunci dari engkol ini adalah nomor 8. Oke sobat, inilah kondisi dari engkolnya. Dan di sini sudah ada rumah serangga dan akan saya coba putar mesin genset ini. Sepertinya berat. Oh, mungkin karena sudah lama tidak dihidupkan dan pelumasnya semua turun ke bawah, sehingga connecting rod atau bearing-bearing atau lahar-lahar yang berada di dalam itu tidak terlumasi. Oke sobat, saya akan cek di mana masalahnya. Oke, masalahnya ada pada otomatis dari stang handle-nya ini tidak keluar. Seharusnya jika ditarik stangnya ini atau handle-nya ini, knob-nya ini keluar. Aktualnya saat ditarik tidak keluar. Nah, akan saya coba perbaiki. Oke sobat, akan saya buka baut 8 ini terlebih dahulu agar saya bisa melihat isi dari knob yang di dalam, karena saya lihat dari luar sini hanya 1 dan sebelahnya tidak ada, dan ternyata benar engkol atau knob-nya ini cuma hanya 1 biji, hanya 1 buah. Nanti akan saya coba tambah menggunakan cadangan milik saya. Oke sobat, ini adalah knob engkol atau itu bahasa saya ya. Jangan samakan dengan bahasa sobat, karena ini saya tidak tahu detail bahasanya itu apa. Jadi saya anggap ini menurut versi saya. Oke, di sini saya pakai bekas mesin genset Yamamoto yang project pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Engkolnya rusak juga. Rusaknya ada pada bagian penahan dari bear spiral ini. Ketika ditarik engkol dia loose. Oke, pembahasan mengenai cara memperbaiki engkol nanti akan saya buat videonya. Sobat yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan sobat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, karena bentuknya sama dan ukuran juga sama, maka saya akan pasang hanya sebelah. Oke, karena saya pikir per yang berada di dalam ini tidak ada, maka akan saya coba carikan gantinya. Oke sobat, ini dia adalah bekas balik bautnya yang saya maksud tadi, seperti ini. Oke sobat, sudah berfungsi normal kembali. Knob atau masuknya dari engkol ini masuk ke bagian lubang ini bisa berfungsi. Oke, awalnya sebelumnya tadi tidak berfungsi dan ini sudah berfungsi, maka akan saya coba pasang dan cek pengapian. Saya rasa ini tidak masalah dan tidak begitu bermasalah, jadi akan saya hilangkan rumah dari serangga ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya serangga, saya hancurkan rumahnya.
sobat, ketiga baut sudah ketat dan kalau sudah mulai bisa digunakan, nanti akan saya coba cek dulu pengapian pada mesin genset ini. Oke sobat, di sini secara aktual untuk membuka businya itu sangat berat. Oke, berhasil saya buka. Oke sobat, ini dia kondisi dari busi mesin genset 4 tak merek Daito. Nah, ujung kepala dari busi ini akan saya coba bersihkan terlebih dahulu. Oke sobat, sudah saya anggap bersih dan akan saya setel celah businya. Oke, pas, tidak ada perubahan. Nah, untuk sobat jika ingin tahu cara menyetel celah busi yang baik dan benar, sobat bisa lihat video saya. Sobat bisa lihat di beranda channel video saya. Saya akan coba cek pengapiannya. Oke sobat, secara aktual saya melihat ada percikan api businya, maka normal. Akan saya coba pasang kembali. Oke, saya akan coba menggunakan teknik pancingan terlebih dahulu agar nanti memudahkan atau mengetahui mesin ini bisa hidup atau tidak. Oke, bahan bakar sudah saya semprotkan ke dalam ruang bahan bakar. Nah, memasang busi ini kita harus hati-hati. Jika tidak hati-hati, kita akan salah posisi drat atau bautnya yang akan mengakibatkan rusak pada drat atau lubang bautnya. Oke sobat, busi sudah terpasang dan saya akan coba cek bahan bakar dari tangki kualitasnya masih bagus atau tidak. Oke sobat semua, akan coba kita lihat isi bahan bakar yang di dalam, apakah kualitasnya masih bagus atau tidak. Saya rasa ini bukan bahan bakar, saya rasa ini air ya sobatnya. Ini akan saya coba pegang dan benar saja ini tercampur dengan air sobat. Maka akan saya kuras terlebih dahulu. Oke sobat semua, tangki ini akan saya buka dan kuras airnya, dan tangki ini nanti akan saya cuci. Oke sobat semua, karena isi di dalam tangki ini adalah bukan bahan bakar melainkan air, maka posisi kran ini adalah on. Nah, air yang berada di dalam tangki bahan bakar ini otomatis akan masuk ke dalam karburator, maka nanti akan saya coba cuci karburatornya terlebih dahulu agar hidup mesinnya itu bisa lancar. Pertama saya akan buka dulu selang bahan bakar ini, dan sobat bisa lihat ini adalah air, bukan bahan bakar. Oke sobat semua, tangki sudah turun. Nah, akan saya lihat isi dari tangki bahan bakar ini. Oke sobat semua, ini adalah kran dari tangki bahan bakar mesin genset Daito, dan ini nanti wajib akan saya bersihkan. Ini adalah isi dari tangki itu. Nah, ini dia sobat, air yang bercampur dengan bahan bakar. Oke sobat, kita akan lanjut membuka karburator dan mencucinya. Oke sobat ya, kondisi dari filter karburator bercampur air, oli, nanti akan saya coba bersihkan juga. Oke sobat, ini cover di tengah juga kotor, nanti akan saya bersihkan juga. Saya akan coba buka mur karburator ini. Oke sobat, ini adalah kondisi cover belakang dari filter karburator, dan ini adalah karburatornya, dan spernya sudah mulai berkarat. Nanti akan saya coba beri cat, akan saya cat agar bisa tahan lama. Oke sobat, ini dia karburator mesin genset merek Daito, mesin genset 4 tak. Secara fisik, secara aktual kotor. Nah, ini nanti akan saya bersihkan. Pertama akan saya lihat dulu isi dari ruang pelampung ini. Oke sobat, sungguh mengejutkan kondisi dari karburator mesin genset 4 tak merek Daito ini. Sungguh tidak terawat. Oke, akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke sobat semua, karena kondisi dan bentuknya seperti ini, maka harus saya pastikan ini karburator harus benar-benar bersih. Oke sobat, karena keraknya ini berada di bagian keluarnya pelampungnya, maka sulit untuk dikeluarkan. Ya, akan coba kita keluarkan secara perlahan, dan memang karburator ini sepertinya benar-benar tidak dirawat oleh pemiliknya ataupun diservis secara berkala, dan saya masih mencari tahu bagaimana cara membuka pelampung ini. Oke, berhasil lepas, dan saya akan lihat dulu kondisi dari jarum pelampungnya. Oke sobat, ini adalah kondisinya, dan karet ujung jarum pelampung ini masih lentur, artinya masih normal dan bagus. Saya anggap ini tidak bermasalah. Nantinya ini springnya
Oke, akan saya lepas dulu semua komponennya. Dan sepertinya butterfly yang di dalam inlet ini ada sedikit macet ya, dan ini benar-benar hampir tidak berfungsi atau macet. Dan ini packingnya juga sudah rusak. Akan saya coba ganti dengan kertas biasa. Oke, saya baikkan dulu. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang harus dibuka di bagian ruang penampung minyak ini. Oke, di bagian throttle depan atau butterfly depan ini ada kerak. Nah, akan saya coba buka. Nah, kebanyakan ya setiap karburator ada bagian baut bunganya ini pasti akan sulit dibuka jika kunci yang kita miliki itu tidak lengkap. Oke sobat, nah, sepertinya kalau saya paksa akan rusak. Oke, akan saya bersihkan dari luar saja, dan ini sepertinya packing dan akan saya usahakan tidak rusak. Ya, akan langsung saja saya bersihkan. Oke, untuk sobat semua yang ingin mencoba mencuci atau menservis karburator mesin gensetnya secara mandiri, sobat bisa lihat videonya di channel saya dengan judul cara servis karburator mesin genset 4 tak dan 2 tak secara sederhana. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana step by stepnya untuk melakukan servis karburator. Nah, untuk di pembahasan di video ini tidak saya jelaskan, tapi akan saya perlihatkan secara singkat saja cara saya mencuci karburator ini. Sobat, untuk setelan anginnya ini ada 6 putaran keluar, jadi sudah saya hitung. Oke sobat, ini lebih kurang pencucian karburatornya, memang sedikit kurang bersih, tapi sudah saya pastikan ini pasti akan berjalan dengan normal. Oke, tembus, dan sudah saya pastikan semua ini lubang-lubang yang dalam karburator sudah tembus. Oke, karena saya tidak ada angin kompresor, saya akan menggunakan kumpah. Ini adalah cara sederhana untuk menyemprot lubang atau minyak yang sisa di karburator. Oke, ini adalah cara saya menyemprotnya dengan menggunakan kumpah. Memang kurang efektif, tapi ini sudah sangat membantu. Oke, dan saya rakit karburatornya. Oke sobat, ini sebelum saya buka sudah saya hitung berapa putaran keluar. Nah, ini caranya akan saya masukkan terlebih dahulu. Saya putar sampai mentok. Oke, mentok, akan saya keluarkan 6 putaran. Sobat, sudah 6 putaran. Oke sobat, nah, sepertinya masih terlalu kotor ya, jarum pelampungnya tidak bisa masuk. Akan saya bersihkan sekali lagi. Oke, dan benar saja masih ada keraknya. Nah sobat, kalau akan mencuci karburator sendiri, pastikan ya sobat semua harus membersihkan seluruh lubang-lubang ya, walaupun dengan alat sederhana, walaupun dengan alat apa adanya. Oke, pada rumah jarum pelampung ini jangan terlalu korek, akibatnya akan banjir yang berlebihan jika terkena lubang masuk dari jarum pelampung itu, dari bahan bakarnya juga. Oke, sudah saya bersih. Oke, masuknya sudah lancar, saya pasang pinnya, pin engsel. Oke, next akan saya pasang. Oke, tadi di sini ada sedikit masalah bagian pembuangan tutup ini tidak bisa dibuka. Nah, terlalu berat, jadi akan saya abaikan karena akan saya pastikan karburator ini berfungsi dengan normal dan bisa digunakan. Oke, pemasangan selesai atau pencucian juga selesai. Next akan saya bersihkan keran minyak. Oke, kondisinya seperti ini, kotor juga. Oke sahabat, ini adalah termasuk kotorannya, kotoran dari bahan bakar yang ada di tangki. Oke, saya anggap sudah bersih, sudah bisa digunakan kembali. Akan saya langsung rakit saja. Keran sudah bernormal. Kini saya akan coba cuci tangkinya, tapi nanti saya akan pasang karburator dan tes hidup langsung. Nah, untuk tangki bisa tidak didahulukan karena saya akan coba mengetahui mesin gensetnya masih bisa hidup atau tidak, dan listrik dari mesin genset itu bisa digunakan atau tidak. Oke sobat, baut pembuangan ini tadi sedikit susah dan saya paksa, ternyata sudah bisa. Dan saya pasang karburatornya. Oke, untuk filter belum saya pasang karena akan saya coba tes hidup mesin dulu. Sobat, karburator sudah terpasang dan tadi di awal sudah saya beri pancingan. Saya yakin di ruang silinder ini itu banyak keraknya, karena saya lihat dari lubang inlet juga banyak kerak, di karburator juga banyak kerak. Kemungkinan besar karena dari bahan bakarnya atau pembakarannya yang kurang sempurna. Oke, akan saya beri atau saya aliri minyak. Oke sobat, akan saya cek minyak turun sampai ke pembuangan atau tidak. Oke, minyak sudah turun. Sobat, akan coba langsung saja saya tes hidup. Oke, akan saya cek lagi pengapiannya. Oke sobat, ternyata saya lupa meng-on-kan saklarnya.
sekalian dipancing. Oke, akan saya coba tes nyala lagi. Oke sobat, tadi sudah bisa kita dengar sama-sama ada tanda-tanda mesin ini untuk hidup. Saya akan coba beri minyak lagi ke karburatornya. Oke, untuk posisi seperti ini menghidupkan mesin genset itu kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap engkol, tapi harus kita yakini busi pada pengapian ada, kompres ada, dan karburator sudah bersih. Syaratnya itu aja, itu sudah dipastikan aman. Kita boleh yakin ini akan pasti hidup. Oke sobat semua, tadi saya lupa untuk mengecek oli dari mesin genset ini, dan di dalam knalpot itu ada air barusan keluar tadi. Akan saya cek oli terlebih dahulu. Oke, ini adalah kondisi olinya, sepertinya bercampur dengan air. Oke, oli benar-benar kotor dan kental, tapi hanya untuk sementara. Akan saya coba tes hidup lagi. Sobat, sepertinya saya harus cek bagian knalpotnya penuh air atau tidak. Oke sobat, ini adalah kondisi knalpotnya, sudah hampir mulai dimakan karat, dan nanti kedepannya akan coba saya beri pelindung cat. Nah, ini adalah air yang di dalam knalpot, akan coba kita tuang. Oke, sepertinya habis tumpah tadi, saya rasa aman, sudah tidak ada air. Oke sobat, ini adalah kondisi dari rumah knalpot tadi. Oke, akan saya coba tes hidup, tapi karena saya ragu dengan olinya, tapi tidak apa-apa, hanya untuk sementara akan saya coba untuk tes hidup. Oke sobat, knalpot sudah saya pasang lagi, dan saya akan beri pancingan di ujung inlet karburator. Minyak langsung masuk ke dalam. Oke, akan saya coba langsung tes engkol. Pertama saya tutup dulu agar menghisap minyak yang ada di inlet ini. Oke sobat, karena berhubung azan, jadi kita stop sementara. Oke sobat, azan sudah berhenti dan saya pun juga sudah sholat. Nah, karena tadi mesinnya sudah hidup, dan tadi juga kondisi olinya sudah sama-sama kita lihat sudah bercampur dengan air, terlalu sangat kental. Nah, sekarang sudah saya belikan olinya ya. Saya di sini memakai oli Honda karena ada di sini, jadi hanya ini yang saya beli. Sebenarnya tidak masalah dan tidak begitu masalah besar, karena oli untuk sepeda motor ini sifatnya universal ya. Untuk di mesin genset pun juga bisa. Oke, langsung saja akan saya ganti. Oke sobat, untuk proses penggantian oli, caranya sobat bisa lihat saja cara atau tutorial yang sudah pernah saya buat di video saya. Sobat bisa lihat judulnya dengan cara ganti oli mesin genset 4 tak dan 2 tak. Di sana sudah saya jelaskan cara, step, langkah yang baik dan benar untuk pemula. Nah, pada mesin genset ini ada 2 pembuangan, yang satu di sini dan satu di depan sana. Nah, saya akan coba buka dari bagian sebelah sana, atau saya cari posisi yang lebih efisien dan bisa dibuka. Oke sobat semua, saya putuskan untuk posisi membukanya di sebelah sini saja, di dekat bagian knalpot. Nah, akan saya miringkan agar cepat menguras olinya. Oke, bisa sobat lihat oli bercampur dengan air. Sepertinya posisi yang kurang tepat, akan saya geser sedikit lagi ke arah. Oke sobat, seharusnya pembuangan juga bisa dari sini, dari sebelah sini, tapi karena mungkin juga olinya sudah tinggal sedikit, jadi tidak bisa keluar dari sini dengan cepat. Tapi akan saya coba tunggingkan atau miringkan lagi. Oke sobat, mungkin saya harus coba dari sebelah sana, akan saya putar. Oke sobat, sobat bisa lihat juga kondisi dari olinya seperti ini, sangat kental dan sangat tidak bagus untuk mesin. Oke sobat, benar-benar sangat tidak bagus. Oke sobat, kondisi oli memang benar-benar parah seperti ini, kental dan seperti sudah jadi bubur ya, sangat tidak bisa lepas dari mesin. Seharusnya perlakuan dari mesin yang olinya seperti ini itu harus menggunakan kompresor. Nah, karena berhubung saya tidak mempunyai kompresor, saya hanya akan menggunakan pompa ban sepeda. Oke, begini sobat, cara saya menggunakan pompa, menghembuskan oli yang berada di dalam mesin. Tidak efisien, tapi harus sabar.
Oke sobat, di sini akan saya coba campurkan dengan bahan bakar Pertalite, tujuannya agar mengecerkan oli-oli yang ada di dalam. Kalau ditanya tidak masalah atau tidak, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting bisa sebagian keluar. Nah, tujuan saya begini ya agar oli yang kental itu bisa encer dan cair. Akan saya engkol-engkol mesinnya. Pertama akan saya tutup terlebih dahulu. Oke sobat, sebagian minyak bahan bakar sudah saya masukkan dan kemudian akan saya engkol agar oli-oli yang di dalam itu bisa oli-oli yang di dinding mesin itu bisa rontok. Oke sobat, selanjutnya akan saya buang bahan bakar yang tadi sudah saya masukkan, tapi sebelumnya saya buang dulu oli kotor ini agar bisa untuk menampung oli atau bahan bakar yang saya masukkan tadi. Oke sobat, mengalir dengan lancar, artinya sudah mulai bersih dinding-dinding. Nah, kotorannya memang begitu sangat banyak sudah keluar. Seharusnya ini saya diamkan dulu selama 1 hari, baru saya kocok lagi, saya engkol lagi seharusnya. Karena berhubung waktu tidak mendukung karena harus kerja offline lagi, saya harus percepat dan campuran airnya tadi juga keluar. Ini akan saya coba tunggingkan lagi atau saya miringkan. Akan saya engkol lagi. Dereng. Sobat, inilah dia hasil mengeluarkan sisa oli kotor yang sudah mengental di dinding mesin. Nah, jika sobat menemui atau masalahnya seperti ini ya, oli kental atau habis terendam banjir, sobat gunakan aja cara seperti ini agar tidak membongkar mesin. Sobat masukkan minyak bahan bakar ke dalam mulut oli, lubang oli, kemudian diengkol dan dikocok, atau pada waktu sobat diamkan aja selama 1 hari 1 malam. Oke sobat, ini tadi sudah saya masukkan lagi bensin atau bahan bakar ke dalam ruang oli. Nah, ini akan saya buka karena harus benar-benar saya pastikan tidak ada lagi lumpur atau air. Sobat bisa lihat sendiri sudah berapa banyak yang saya masukkan bahan bakarnya ke dalam ruang oli ini. Oke, saya rasa cukup ya, sudah bagus walau sedikit kotor. Nah, kalau akan menginginkan bersih, ini mesin wajib dibongkar, tapi tidak dibongkar pun tidak apa-apa, hanya kalau ingin mesin ini dalamnya bersih. Oke, masih ada sisa-sisa ya, tapi tidak apa-apa. Nanti akan saya rutin ganti oli agar sisa air yang masih ada di dalam ikut terbuang. Oke, akan saya masukkan olinya. Pertama saya akan buang dulu ya, menggunakan pompa manual sepeda ini untuk membuang anginnya. Oke sobat, ini saya posisikan mesin vertikal ya, agar air atau sisa sobat lihat dari sasis genset ini pun juga menyimpan air. Oke, saya rasa cukup. Oke sobat, inilah dia bahan bakar yang saya gunakan untuk mencuci ruang oli di dalam mesin genset. Ini akan saya buang. Saya pasang baut olinya. Oke sobat, dalam masuknya oli ini masih ada sisa lumpur atau air ya, lumpur dari oli itu yang sudah berubah menjadi lumpur, yang akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, bersih. Oke, saya akan memposisikan genset sedikit ke atas lubangnya agar bisa mengisi olinya. Oke sobat, kurang lebih seperti ini agar memudahkan kita untuk mengganti olinya atau mengisi olinya. Sobat bisa gunakan corong. Oke, corong ini terlalu besar. Oke, di sini saya menggunakan oli MPX Honda AM 0,8. Oke sobat, saya sudah temukan corong yang bisa masuk ke lubang masuknya oli ini. Oke sobat, saya masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu agar tahu ukuran olinya. Oke, saya rasa sedikit lagi. Untuk mengetahui cara mengisi oli yang baik dan benar, sobat bisa lihat videonya di sini ya, agar saya tidak menjelaskan lagi, karena kalau saya menjelaskan lagi akan memakan waktu durasi yang lebih panjang di video ini. Oke sobat, saya rasa cukup, oli sudah terlihat, akan saya bersihkan lagi. Sobat, sudah memenuhi kriteria dari stick oli ini. Oke, saatnya saya akan tes hidup mesinnya. Pertama saya pastikan dulu tutup oli kencang, pembuangan oli juga kencang. Sebelah juga akan saya cek. Oke, semua sudah kencang.
selanjutnya akan saya coba tes hidup mesinnya. Pertama saya akan putar dulu. Nah, di posisi yang saya inginkan, sobat, saya isi dulu bahan bakar. Nah, akan saya tes lagi. Saya rasa ini minyak atau bahan bakarnya belum lancar, maka saya akan coba cuci dulu tangkinya, dan saya gunakan tangkinya agar saya tidak repot, agar terus mengisi dan mengisi. Oke sobat, karena saya lihat lumpur yang di dalam begitu pekat ya, atau kotoran dari air itu sangat tebal, tidak sampai, maka akan saya putuskan mencuci tangkinya. Akan saya buat videonya bagaimana cara mencuci tangki dengan baik dan benar. Nah, saya akan coba terus menghidupkan mesin itu walau tanpa tang. Oke sobat, karena tadi saya lihat dan sobat pun lihat pengecekan percikan api busi. Secara aktual saya lihat tadi percikan api businya itu warna merah, yang saya anggap itu kurang bagus. Jadi akan saya coba gunakan busi cadangan. Ini busi bekas mesin genset Yasuka dan Yamamoto yang ada pembahasannya cara perbaikan mesin genset Yamamoto. Sobat bisa lihat videonya di sini. Oke, di sini akan saya coba tes ganti busi dan tes nyala lagi. Oke, sobat semua, ada informasi baru. Nah, saat akan saya mencoba mengganti busi Daito ini menggunakan busi mesin genset 4 tak Yamamoto yang sebelumnya juga sudah saya bahas, dan ternyata businya berbeda. Pada busi mesin genset 4 tak Yamamoto ini menggunakan busi drat panjang, dan pada genset Yamamoto menggunakan busi drat pendek. Sobat bisa lihat. Perbedaannya ya, drat busi dan drat panjang. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini? Nah, mungkin karena dari perbedaan silinder atau head silindernya juga, atau dari kepala mesinnya ini. Mungkin pada mesin genset Daito ini ukuran lebih besar dan cukup tebal pada kepalanya, maka digunakan busi drat panjang. Nah, busi drat panjang ini sama ukurannya dengan busi genset 4 tak. Nah, saya di sini sudah saya sediakan businya. Saya akan gunakan busi genset 4 tak ini untuk genset 4 tak itu. Sobat, akan saya coba langsung pasang dan tes nyala. Oke sobat, baiknya akan saya cek dulu kepala businya. Oke, akan saya cek percikan apinya. Aktualnya percikan apinya itu sama dengan busi lamanya. Warna apinya itu orange bukan biru. Nah, saya anggap warna orange itu kurang bagus, tapi tidak apa-apa, akan saya coba tes pancing lagi. Oke, akan saya tes nyala. Oke sobat, di sini ada problem di bagian karburatornya karena saya masih kurang sempurna pencuciannya. Jadi next akan saya cari tahu masalahnya terlebih dahulu, baru akan saya infokan kepada sobat semua. Oke sobat semua, mesin ini karburatornya akan saya ambil untuk mesin genset Daito, karena mesin genset Daito ini hanya hidup ketika diberi pancingan. Jadi karena ada masalah pada karburatornya yang kotornya itu sangat luar biasa, yang pembersihan atau cuci karburatornya saya tidak mampu menjangkau yang lubang-lubang kecilnya. Jadi nanti akan saya coba ganti, ambil karburator ini dan coba tes di mesin genset Daito. Oke sobat semua, ini dia karburatornya sudah saya lepas dan saya akan cek isi dalamnya. Jika kira-kira masih bersih akan saya coba tes langsung saja pasang. Ini dari mesin genset Daito dan ini dari mesin genset dan ini dari mesin yang barusan tadi saya kasih lihat. Oke, ada kotoran juga ya, tapi saya lihat di lubang-lubangnya bersih, tidak ada sumbatan. Nah, ini akan saya ganti ya. Untuk ininya
saja tutup yang di sini akan saya tukar. Sobat, jika dilihat sepertinya masih bersih yang tutup yang ini, dia akan saya gunakan yang ini aja. Walaupun secara fisik dilihat dari luar sudah tidak bagus, tapi dalamnya masih bagus, akan saya gunakan yang ini saja. Oke sobat semua, sudah saya pasang karburatornya dan akan saya tes hidup. Tapi akan saya masukkan isi minyak, atau saya akan isi minyaknya terlebih dahulu. Oke, kemudian akan saya cek minyaknya sudah turun ke pembuangan atau belum. Oke sobat, minyak sudah turun. Oke sobat, saya akan saya tes hidup. Oke sobat, masalahnya ada pada karburator juga, karena memang karburator bawaan mesin genset Daito ini memang benar-benar kotor sebelumnya, dan keratnya itu memang benar-benar banyak menutupi lubang-lubang inlet ataupun lubang-lubang needle yang berada di dalam ini. Contoh yang di dalam ini sangat-sangat susah untuk dikorek atau dibersihkan. Oke, ini akan saya tes hidup lagi. Saya buka dulu kerannya. Nah, perbedaan dari karburator ini adalah ada pada kerannya dan masuknya minyak. Oke, sekali lagi akan saya coba tes hidup. Oke sobat semua, untuk mesin tidak ada masalah dan mesin masih bisa menyala dengan normal atau hidup dengan normal. Nah, saya akan cek kelistrikannya, masih ada mengeluarkan arus atau tidak. Saya akan mengetesnya dengan menggunakan bor, tapi di sini ada masalah. Nah, masalahnya itu untuk soket yang seperti ini saya tidak memiliki. Ada tapi tidak di tempat atau tidak di sini. Nanti next akan saya ambil dan saya tes. Tapi kita akan lihat apakah voltmeter ini menyala atau lampu indikator ini menyala. Nanti bisa kita lihat. Oke, akan saya tes hidup mesin lagi. Sobat, ternyata mesin genset
Daito ini, mesin genset 4 tak masih bisa menyala dan arus listriknya juga masih bisa digunakan. Bisa kita lihat dari indikator voltmeternya. Nah, artinya mesin genset ini hanya tinggal perapiannya atau maintenance-nya secara fisik agar terlihat baik atau bagus. Oke, artinya sudah selesai proyek pembahasan menghidupkan mesin genset merek Daito ini. Oke sobat, jika proses menghidupkan mesin genset merek Daito ini bisa memberi informasi kepada sobat semua dan bisa memberi contoh prosedur atau teknik yang biasa saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan sungkan untuk like dan subscribe bagi sobat yang belum subscribe, karena saya akan terus berbagi informasi masalah seputar genset dan teknologi dan informasi-informasi lainnya. Oke, jangan lupa subscribe-nya sekali lagi, dukung saya terus ya. Oke, sekian, saya Ilham, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.